Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So, it's been a while. Seberapa while ya? Minggu kemarin doang sih saya nggak ada update ya. Dikarenakan kondisi badan kurang begitu fit. Now I'm back, I'm fit again. Dan yuk kita review untuk altcoins-nya. Nah teman-teman, altcoins yang saya pengen review itu yang lagi hot saat ini, yaitu Ethereum. Dan kita tahu di sini Ethereum ETF itu benar-benar lagi di-push banget ya sama market untuk mengajak institutions terlibat di dalam aktivitas lebih jauh. Maksudnya aktivitas di kripto lebih jauh. Tapi sayangnya ini kelihatannya yang di-approve itu baru ETH Futures ETF. Jadi bukan yang spot. Ya, sebenarnya untuk spot itu lebih banyak ke institution yang maksudnya yang tertarik di spot itu lebih banyak institution, sementara kalau futures itu retail umumnya yang banyak transaksiin. Ya, tapi bukan berarti institutions nggak bisa masuk lewat futures marketnya. Ya, beberapa orang pernah mention di kolom komen video saya kalau misalnya ETF futures yang di-approve itu malah resiko. Resiko apa? Resiko market bisa lebih gampang kena dump. Ya, karena lebih gampang dimainkan dan jadi bisa lebih banyak masuk posisi short lah istilahnya di market. Saya pikir ada benarnya, but in terms of kita ngelihat market nanti pengen market ini bertumbuh lebih besar, infrastrukturnya pengen berjalan lebih jauh, ya udah pasti ini adalah part of the game ya. Karena kalau misalnya market nggak bisa sell short, peminatnya juga berkurang ya, ibaratnya seperti itu. Nah, latest news baru 2 jam yang lalu diupdate, Grayscale itu rencananya mau mengconvert Ethereum Trust, which is produk mereka, menjadi spot Ethereum ETF. Nah, tapi kan balik lagi nih, approval untuk Ethereum ETF spot itu belum terjadi. Ya, saya sih to be honest nggak tahu teman-teman, apakah government shutdown di US yang saat ini lagi hot itu bakal mempengaruhi. Karena kalau lihat dari statement di Crypto Briefing di sini update-nya ya, SEC rushes Ethereum Futures ETF approvals before government shutdown. Karena kalau government shutdown berarti activity di government bakal tertunda dan bakal ketunda lagi tuh kayak Bitcoin ETF spot atau apapun itu yang berhubungan itu bakal tertunda. Ya intinya itu bisa menjadi kondisi yang mungkin membuat market justru mengalami koreksinya. Ya, seperti yang terlihat di sini. Ethereum ETF, Valkyrie halts purchase of ETH futures contract. Jadi walaupun di sini ETF-nya sudah di launching ya, kalau nggak salah Valkyrie katanya mau launching itu di hari Senin. Kita belum tahu, mungkin itu yang bikin tiba-tiba market Bitcoin hari ini mendadak nge-spike signifikan ya. Itu jadi kayak ini inget ya, Senin nih ETF-nya Valkyrie bakal di-approve nih. Tapi masalahnya Valkyrie-nya sendiri nggak belanja. Ya, mungkin dia belum untuk bertransaksi secara langsung, tapi di launching iya. Ya, mungkin di sini ya kita coba lihat lah ya nanti pembawaan market akan seperti apa. But sejauh ini sentimen positif terasa di market. That's why Bitcoin juga nge-push tadi pagi ya menjelang closing candle time frame daily, dan perlu diingat karena memang baru closing kan time frame monthly plus di time frame weekly juga baru open lagi. Biasa banget lah kondisi kayak gitu terjadi. Terutama ketika kita berbicara awal bulan ya. Very likely itu terjadi. Nah teman-teman, before kita lanjut lebih jauh, kalian harus tahu bahwa saat ini Fed Chair Powell itu dijadwalkan speaks. Cuma permasalahannya adalah kita nggak tahu nih speaknya dia di mana ya. Speaknya dia untuk event apa. Tadi waktu saya cari tahu ya, Fed Chair Powell speak di sini ya, Fed Chair Powell speaks today itu nggak ada ya. Saya coba cek ya di news part ya. Federal Reserve Chair Powell speaks Monday along with Harker, William, and Master. Oke, ini dari Forex Live ya, baru kelihatan nih. Tadi saya cari-cari nggak ketemu, akhirnya ketemu juga. Oke, berarti di sini mungkin karena dia ngomong dengan anggota The Fed yang lain ya, ada Harker di sana, William, Master, saya lupa ya nama panjangnya mereka, apa-apa aja, karena memang nggak dihafalin juga. But that could be expected memberikan impact terhadap market. Ya, di sini kalau kita lihat kayaknya dia bakal ngomong bareng sama salah satu government, ya bukan government ya kalau kita bilang ya, salah satu apa ya kalau kita bilang ya, bagian dari Bank of England ya, Bank of England member di sana yaitu MAN ya, MANN ya. Kemudian dia akan speak bareng Harker mungkin di sebuah acara panel atau gimana ya, saya nggak tahu, nanti saya coba cari tahu dan mungkin saya akan update kembali melalui Bitcoin Update pada malam hari ini seperti biasa.
Nah, sekarang kita fokusnya ke Ethereum dulu deh. Ya, kita pengen lihat nih price actionnya Ethereum seperti apa. Sejauh ini sih per New York Stock Exchange Open, Bitcoin itu tadi sempat nanjak kenceng banget, tapi kemudian dia koreksi. Masalahnya adalah karena Bitcoin dominance-nya juga naik nge-spike tinggi, bahkan tadi sempat berusaha ya di atas previous high. Cuma kelihatannya ini kalau closing candle time frame jam 11 time frame 4 jam. Jam 11 kayak begini, berarti ada kemungkinan kita kena reject. Kalau kena reject, ada kemungkinan altcoins masih punya kesempatan untuk bergerak lebih tinggi lagi dari level-level yang saat ini sedang terjadi ya untuk beberapa altcoins. Saya pikir banyak banget altcoins yang opportunity-nya tuh masih untuk bull. Ya, kita lihat link di sini. Walaupun kita ngelihat dia possible untuk reversal, tapi overall struktur masih bullish banget. Ya, kita punya Filecoin, kelihatannya juga potensi bullish. Kita punya LTC, is still bullish. Ya, kita punya Conflux juga sama, still bullish. Ya, bahkan saat ini kita lihat dia bergerak dalam sebuah falling wedge, dan menariknya closingnya bisa di atas loh area supportnya. Ya, jadi kayak descending triangle nih daripada falling wedge. Ya, menarik teman-teman. Jadi ya, I think Bitcoin dominance bakal mengambil peran penting ya di dalam pergerakan untuk altcoins, terutama untuk Ethereum di sini. Dan posisi Ethereum sendiri menanggapi respon yang positif ya dari sentimen yang ada. Sejauh ini kelihatannya cukup bullish. Respons dari Ethereum atas sentimen tersebut adalah reaction terhadap trend line yang kita gambarkan di time frame weekly pada video update Ethereum beberapa waktu yang lalu. Good newsnya lagi adalah closing time frame weekly terjadi dengan closing yang bisa dibilang membentuk bullish engulfing, dan di sini sangat powerful ya, bahkan diiringi dengan volume. Ya, itu udah tidak bisa diperdebatkan lah. Kalau menurut saya volume di sini peran penting banget juga, dan tampaknya reaksi positif dari market terhadap sentimen itu patut untuk kita waspadai ya, bisa memberikan opportunity untuk Ethereum bergerak ke arah yang lebih tinggi. Kalau lihat dari time frame daily, good newsnya lagi adalah kita udah break nih terhadap previous SNR. Ya, kita punya resistance, dan finally bam, breakout. Ya, holding di bawah area resistance sebelumnya atau highest level sebelumnya. Kalau misalnya ada rejection, saya pikir itu adalah rejection normal untuk dia mencari potensi koreksinya. Jadi lihat dari time frame seperti 4 jam. Ya, ini adalah previous resistance. SNR-nya lebih kurang di sini. Kemudian pada time frame 4 jam sendiri kita punya demand strong banget di sana. Ya, jadi kalau misalkan nih somehow nanti Ethereum mengalami retracement, saya pikir bukan akhir dari segalanya ya, but probably this is the part of the correction yang dibutuhkan guna mengambil lebih banyak order di market. Karena kalau kita lihat tadi di time frame seperti 1 jam, ini aja penguatannya cukup impulsif dan ada fair value gap. Ya, cukup masif di situ. Kalau misalkan kita lihat dia mengalami retracement, then we're gonna have a reaction coming from this demand zone, bisa jadi menjadi penyebab, bukan penyebab lah ya, kalau kita bilang menjadi awal dari proses untuk dia kembali create higher high ya pada higher time frame. Jadi jatuhnya teman-teman bakal ngelihat proses seperti ini, low point equal high, higher low, higher high, mungkin retrace, higher low untuk kemudian dia higher high. Ya, itu bisa terjadi untuk si Ethereum untuk saat ini. Saya pikir kalaupun dia nanjak, ini kan kita lihat lagi ya secara keseluruhan majornya lah ya, kalau kita bisa bilang ini kecenderungan kan harga masih turun. Jadi kalau teman-teman nanti ngelihat dia naik tapi nggak sampai atas banget tahu-tahu kena rejection, Anda memang harus waspada. Ya, memang harus waspada terhadap kemungkinan itu. Walaupun di sini kalau kita lihat dari perspektif yang lebih optimis ya, mungkin kalian lihat ini, well, mungkin aja kan ini kita anggap sebagai falling wedge. Jadi anggapannya di sini adalah low point, high point, and then part of the correction. Ya, baru retrace sejauh-jauhnya itu mungkin ya 60-71% retracement, and then we have a reaction coming from the very confluence area terhadap level trend line yang pada time frame weekly plus Fibonacci 0,71%. Mungkin di situ yang menjadi penyebab Ethereum bisa dapat reaction. Tapi kita nggak mau terlalu berasumsi dulu untuk saat ini. Selama dia belum berhasil break SNR-nya aja, berarti masih sulit lah untuk dia rebound lagi. Ya, jadi untuk saat ini yang kita butuhkan, kalau retrace-nya korektif, oke, kalau retrace-nya korektif. Kalau dia break-nya impulsif, and then any retest terhadap SNR itu bisa jadi opportunity untuk buy atau long position di Ethereum.
Oke, so I hope it clears everybody. Thank you so much yang udah pada nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasi yang saya deliver di dalam video ini bisa cukup bermanfaat, terutama seputar Ethereum. Saya personally juga memang masih pegang Ethereum untuk long term sampai ke next bull run. So hopefully ya kita bisa sama-sama mendapatkan untung yang maksimal lah ya dari megang Ethereum ini sampai di next bull run buat teman-teman yang percaya tentunya. Oke, so God bless and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin sekaligus untuk update market seputar Jerome Powell speaks today. Oke, God bless and cheers guys. Bye bye.